Shalom. Baiklah, ibadah kita akan mulai pada pagi hari ini. Dan ibadah pada pagi hari ini kita mengikuti tata ibadah Bulan Oikumene Gereja Kristen Jawa atau GKJ. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah syukur saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan mengingat sabdanya demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sautan jemaat. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya. dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian, mulia, mulia namanya. Ibadah Minggu dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-72
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan bulan Oikumene pada hari ini, kita mulai dengan mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara silakan dulu. Saudara, mari kita bermazmur dengan Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama sesuai dengan liturgi. Mari kita baca bersama. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan keselamatan ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Apakah di situ ada? Ya, silakan saudara-saudara ikut membacanya ya. Mulai dari sekarang api menjalar. Ya, oke. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Orang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Kita sambut dengan kidung nomor 44 nyanyikanlah nyanyian baru.
kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, saya undang anak-anak sekolah minggu dan guru-guru boleh datang ke depan untuk didoakan sebelum mereka ke kelas mereka masing-masing. Jadi saudara, kita bersyukur anak-anak sekolah minggu selama 2 tahun lebih mereka tidak beribadah, tetapi oleh kemurahan Tuhan mereka sudah vaksin dan akhirnya sejak bulan lalu kita sudah mulai mengadakan ibadah sekolah minggu. Geser ke kanan supaya seimbang kapalnya. Bapak Ibu bergembira enggak? Kalau bergembira, bangkit berdiri. Nanti kita seperti ini. Saya bergirang. Jemaat tanya, mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Nah, gitu ya. Mari sekarang kita semua nyanyi bareng-bareng. Anak-anak nanti biarkan orang tua yang nyaut ya. 1, 2, 3. Kita
Anak-anak, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Dia sangat mengasihi anak-anak. Terima kasih untuk kasih sayang Papa dan Mama, kakak, kakek dan nenek, dan semua orang yang ada di rumah. Terima kasih untuk kasih sayang kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mendidik mereka dan mengajarkan mereka tentang jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan hari ini anak-anak sekolah minggu akan menerima firman Tuhan, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu kami mohon berkat-Mu atas mereka. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai hidupmu hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sidang iman silakan duduk. Anak-anak, selamat hari Minggu, selamat memuliakan Tuhan, selamat mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan mengaku dosa kita sesuai dengan yang ada di dalam liturgi. Dasar pengakuan ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Dalam kerendahan hati marilah kita bersama-sama bercermin dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yakni hidup dalam kasih yang tanpa batas kepada sesama ciptaan, dan kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat melaksanakan panggilan hidup dalam kasih secara sempurna. Kami sadar tidak bisa melaksanakan kasih secara sempurna, tetapi kesombongan, ketidakadilan, ketidakpedulian, kekerasan, tindak jahat lainnya masih sering terjadi dalam hidup kami. Kami ingin menguasai dan menyelamatkan diri sendiri. Kami sering tidak peduli, kami membangun tembok dan menyingkirkan sesama. Kami sering merasa paling tinggi dan merusak serta menyakiti sesama ciptaan. Kami merasa paling benar, kami meninggikan dan mencintai ego pribadi. Kasihanilah kami ya Tuhan, manusia yang rapuh dan berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin. Amin. Sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa segala dosa dan kesalahan kita telah ditebus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan pujian Ya Allah Bapa.
berdiri untuk menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerahnya untuk kita semua. Maka terimalah anugerah pemberian Tuhan melalui kesaksian Yohanes seperti berikut. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah anugerah Tuhan. Saudara silakan duduk. Pada hari ini kita merayakan ulang tahun PGI yang ke-72 dan Hari Oikumene. Oleh karena itu bacaan firman Tuhan tidak dari kitab Roma tetapi dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 dan Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa dulu saudara-saudara yang boleh hadir dalam ibadah ini. Saya melihat ada Mbak Arsinta di sana dengan putrinya, barangkali boleh berdiri. Mbak Arsinta ini adalah pelayan Tuhan yang melayani di Yakum dan Yeu di Yogyakarta, di mana gereja GKJ dan GKI itu punya yayasan yang membawahi rumah sakit dan di dalamnya juga ada unit emergency, jadi penanganan kebencanaan, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Jadi Mbak Arsinta di sini hadir dalam mengikuti kegiatan dari tanggal 23 sampai 28 kemarin, dan terima kasih sudah datang, dan putrinya kuliah di sini ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah hari ini akan terus beribadah di sini. Ada lagi tamu-tamu yang datang yang saya tidak begitu kenal ya, tapi saudara baru pertama kali beribadah di sini. Kalau sekiranya ada silakan berdiri supaya nanti di dalam doa syafaat saya bisa mendoakan saudara juga. Oh, berarti sudah semuanya ya. Saya ingin menyapa juga saudara-saudara yang ikut beribadah di rumah, khususnya opa dan oma yang tidak bisa datang karena sudah lanjut usia, dan juga karena saudara-saudara yang bekerja di luar kota, tetapi setiap hari Minggu di mana kita live streaming dan di mana saja ibadah ini bisa diikuti. Saya menyapa saudara-saudara,
kiranya kasih setia Tuhan dan sukacita surgawi ada di hati saudara semua. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ut omnis onum sin, agar mereka menjadi satu, sebagaimana Yesus menjadi satu dengan Bapa. Itulah doamu ya Tuhan untuk para murid. Dan doa itu kami renungkan bersama hari ini dalam rangka ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang ke-72. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang bacaan pertama dari Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bacaan yang kedua kita akan baca dari Filipi pasal 2, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Filipi 2, ayat 2 sampai 3 berbunyi demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara, masih ingatkah saudara isi Pancasila? Ada 5 ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mana yang paling saudara suka dari kelimanya itu?
Yang nomor satu siapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Coba, nggak ada angkat tangan nih, ketuhanan. Coba kemanusiaan. Nggak ada juga. Persatuan Indonesia. Saya mohon Persatuan Indonesia, saudara angkat tangan semua. Ini NKRI ini, jadi kalau saudara tidak angkat tangan, berarti saudara itu siap-siap hengkang dari Indonesia. Sekali lagi, Persatuan Indonesia angkat tangan semua. Oke, tidak ada ISIS di sini ya, semuanya angkat tangan. Saudara, kenapa orang ingin keluar dari Pancasila dan ingin membuat dasar lain di negeri ini selain Pancasila? Tahu nggak alasannya kenapa? Karena dia tidak ingin ada orang Kristen yang ikut di situ berpikir. Dan barangkali dia juga baca kitab suci kali ya. Dan di situ dia lihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang kesatuan. Begitu dia dengar kata kesatuan, udah nek dadanya itu. Ini Pancasila, ini isinya Bible. Bicara ketuhanan Bible, bukan keaulahan kan gitu ya. Kan Allah kan gitu biasanya. Kan bukan begitu kan? Ketuhanan. Siapa yang menyebut Tuhan? Biasanya itu kan orang kayak kita ini sebut Tuhan. Ini juga enggak benar. Kemanusiaan, ngapain ngurusin kemanusiaan? Persatuan Indonesia. Waduh, mereka udah mulai pecah belah. Masukkan doktrin yang membuat kita semakin menjauhi kesatuan itu. Apalagi bicara tentang kerakyatan dan keadilan. Sengaja dibuatkan berita-berita supaya orang-orang tidak menyukainya. Tetapi yang memang suka Pancasila nggak mau itu terjadi. Dan mulailah sekarang Pancasila didengungkan di mana-mana. Bila mana perlu penataran P4 yang seperti kita alami dulu, angkatan-angkatan seperti saya itu masih angkatan terakhir ya, yang masih mengikuti penataran P4. Tapi di era reformasi itu dihilangkan, karena dianggap itu pura-pura aja gitu ya, nggak terlalu penting. Tapi sekarang kita melihat itu sangat penting. Saudara, hari ini kita merayakan ulang tahun ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dulu sebelum nama persekutuan itu ketika didirikan tanggal 25 Mei tahun 1950, namanya adalah Dewan Gereja-Gereja. Kenapa disebut Dewan Gereja-Gereja? Karena itu berdiri atau didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, khususnya ketua-ketua gereja, ketua-ketua sinode, dan kemudian di situ disebutlah namanya DGI atau Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Tapi belakangan kata dewan itu diganti dengan persekutuan, fellowship. Ya, persekutuan itu rupanya menjadi lebih alkitabiah, menjadi lebih menyentuh untuk menjawab kebutuhan kita yang beraneka ragam. Dan hari ini betul saudara, PGI di usianya ke-72 telah menjadi rumah bagi seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Memang awalnya gereja PGI itu adalah anggota dari gereja-gereja yang beraliran sama, ya Lutheran, kemudian Calvinis, itu ya, aliran Protestan itu menjadi gereja anggota PGI. Tapi belakangan ketika kesadaran semakin muncul bahwa dengan hanya dari golongan ini maka pengkotakan itu terjadi. Jadi PGI menjadi salah satu kotak jadinya. Tapi akhirnya keanggotaannya diperlebar sehingga sekarang ini gereja-gereja yang beraliran Injili dan gereja-gereja yang beraliran karismatik
bahkan yang ortodoks pun sekali telah bisa diterima menjadi anggota PGI. Bahkan mungkin sedikit agak ekstrim ya, kalau dulu tuh ada yang disebut dengan bidat-bidat, ajaran-ajaran yang menyimpang dari kitab suci, karena juga menggunakan ajaran lain. Hari-hari ini dalam kerja-kerja sosial kita sudah juga bisa diterima oleh PGI dan ikut terlibat di dalam berbagai kegiatan dan pelayanan. Dari situ kita melihat saudara-saudara bahwa PGI benar telah menjadi rumah bagi kita semua, rumah bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat tadi firman Tuhan dari Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ini sebenarnya adalah reporting. Jadi bisa juga merupakan laporan Yesus kepada Bapanya dan sekaligus juga permohonannya. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 19, di situ berbicara bagaimana Yesus itu telah menjadi setia sekali di dalam melaksanakan tugas Bapa. Bagaimana pemberitaan-pemberitaan Yesus itu tidak keluar dari dalam dirinya. Dan kehadirannya di bumi ini juga tidak atas kehendaknya sendiri. Semua itu ditujukan kepada Bapa. Ajaran-ajaran yang dia sampaikan juga adalah ajaran Bapa, ajaran cinta kasih, ajaran pengampunan, dan itu dilakukan sendiri oleh Yesus. Oleh karena itu dalam bagian pertama ini dia menyampaikan kepada Bapa bahwa apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Bapa. Pada bagian kedua ini baru kita melihat bagaimana kerinduan hati Yesus kepada Bapanya. Kerinduan hati Yesus itu ada 3. Yang pertama adalah supaya Bapa menjaga murid-murid ini. Menjaga dengan memperhatikan kehidupan kerohanian mereka, struggle ya, pergumulan hidup mereka, perjuangan mereka di dalam mempertahankan iman mereka. Jadi di situ Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa menjaga mereka. Yang kedua supaya Bapa itu menyatukan mereka. Sebagaimana Yesus itu satu dengan Bapa, Yesus rindu bahwa para murid ini dan orang-orang yang percaya atas pemberitaan mereka disatukan oleh Bapa. Disatukan di dalam roh dan doa, di dalam pujian itu seperti yang ditegaskan oleh Paulus dalam surat Filipi pasal 2. Supaya jemaat-jemaat itu memiliki kesatuan hati di dalam pelayanannya, satuan pikiran, kesatuan tujuan. Ya, kayak kita Indonesia, persatuan Indonesia tujuannya apa? Supaya Indonesia ini utuh, walaupun beribu-ribu pulau, ribuan bahasa juga, dan kita disatukan dengan bahasa Indonesia, beraneka ragam budaya yang dimiliki, tetapi satu Indonesia. Begitulah juga yang diharapkan oleh Yesus kepada Bapa. Mereka ada yang di Kolose, ada yang di Korintus, ada yang di Filipi, ada yang di Yerusalem. Bahkan nantinya akan ada di seluruh dunia. Seperti yang ditegaskan dalam firman, pemberitaan para murid dan orang yang percaya karena pemberitaan itu. Termasuk kita juga di Indonesia dan juga di Bali. Dan orang-orang ini disatukan di dalam roh. Oleh karena itu saudara, karena ada pekerjaan roh, lagu-lagu yang dibuat 300 tahun lalu, 200 tahun lalu itu tidak menjadi lagu usang. Ya. Demikian juga komposer-komposer baru membuat lagu-lagu baru, itu juga tidak aneh buat kita. Jadi disatukan dalam pujian. Sekalipun lagu-lagunya lagu-lagu jadul, lagu-lagu lama, tapi masih tetap enak. What a friend we have in Jesus.
Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Itu lagu tahun berapa itu? Mungkin orang sudah melupakan itu. Tapi ketika lagu itu dinyanyikan, masih tetap enak. Karena apa? Karena ada roh, kesatuan roh, ya, pergumulan tentang keimanan kita. Yang terakhir, Yesus ingin kemuliaan yang ada padanya, itu juga ada pada para murid. Saya coba cari saudara, apa sih kemuliaan itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari? Kemuliaan itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu Kamus Besar KBBI, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara tentang keluhuran. Supaya keluhuran Yesus ada pada murid. Yang berikut, kemuliaan itu adalah keagungan. Supaya keagungan Bapa, keagungan Yesus itu juga ada pada para murid. Yang terakhir dikatakan kehormatan. Supaya kehormatan, supaya wibawa Allah dan wibawa Yesus ada juga pada para murid. Jadi dari kata mulia, kemuliaan Kristus itu, ya permohonan Yesus itu supaya kemuliaan Yesus itu juga ada pada murid. Karena apa? Karena Yesus telah memberikan kemuliaannya kepada para murid itu. Dalam bahasa kita disebutkan kemuliaan itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang mulia. Ya, kita pasti sudah membayangkan. Tidak ada kejahatan di situ, tidak ada tipu menipu, tidak ada kebohongan dan sebagainya. Kemuliaan juga berkaitan dengan kekudusan. Kemudian kemuliaan itu berkaitan dengan keluhuran, keagungan, dan kehormatan. Saudara, kenapa ini menjadi penting bagi kita dewasa ini? Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Niniwe, bangsa yang tidak bisa membedakan kejahatan dengan kebaikan. Apakah hari-hari ini saudara, ketika PGI berulang tahun ke-72, gereja-gereja sudah disatukan di bawah PGI. Setiap orang, setiap gereja akan menjaga dignity, integritas, kehormatan dan kemuliaan. Atau mungkin peduli amat dengan itu. Yang penting sekarang bagaimana bisa hidup, apalagi di masa pandemi ini. Makan itu jauh lebih penting dari ideologi, keimanan dan sebagainya. Dapat mengumpulkan rezeki di masa sulit ini jauh lebih penting. Begitukah saudara? Dan kita melupakan yang lain. Sehingga tidak jarang orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kalau itu terjadi, betapa menyedihkannya gereja-gereja ini ada. Kalau itu terjadi, betapa menyedihkannya kita sebagai orang Kristen yang tidak berintegritas, yang tidak memiliki nilai, yang tidak mempertahankan kehormatan, yang tidak memiliki nilai keagungan, tetapi direndahkan karena sikap kita. Oleh karena itu saudara, pengajaran Yesus, doa Yesus, permohonan Yesus kepada Bapa menjadi sangat penting untuk kita renungkan bersama. Dia telah berkorban karena kasih yang dimiliki oleh Bapanya. Dia telah mati bagi segala dosa dan pelanggaran kita.
Tetapi dia hidup. Dan dia sudah mengalahkan kuasa maut. Tipu muslihat iblis, kelicikan iblis sudah dilucuti dan dikalahkan. Kekristenan kita atau keimanan kita harus berdiri teguh di atas kemenangan Kristus ini. Dan oleh karena itu setiap orang harus membuka hati. Dalam khotbah tadi pagi saudara, tadi pagi dilayani oleh evangelis Dr. Sari Luciana. Beliau adalah salah satu orang Indonesia yang berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Dia kuliah di Amerika, mendapat gelar doktor di situ, dan ketemu dengan orang Amerika menjadi suaminya. Ketiga anaknya saat ini menjadi warga negara Amerika dan tinggal di Amerika. Begitu beliau pensiun, beliau balik ke Indonesia. Dan hari-hari ini berjalan keliling, membagikan apa yang Tuhan berikan baginya. Beliau juga mendapatkan gelar doktor bisnis di Universitas Indonesia. Sebagai doktor teologi, saudara, beliau memiliki kajian-kajian yang mendalam terhadap firman Tuhan. Dan sebagai seorang pemberita Injil, beliau gemar memberitakan Injil itu di segala pelosok. Saya meminta waktu beliau sudah lama untuk bisa khotbah di sini, tetapi karena padatnya jadwal, beliau berdatang dari Ambon, dari Ternate, dari Manado, keliling-keliling beberapa negara Asia juga, dan akhirnya tadi pagi bisa. Dalam firman Tuhan yang beliau bagikan adalah tentang kesatuan. Kesatuan itu penting banget. Tetapi setelah bersatu, apakah diam? Tidak. Kesatuan itu harus dilandasi oleh kasih Bapa. Itu artinya semua tindakan kita harus pure, harus murni, harus dilandasi oleh ketulusan dan dari kasih Bapa. Dalam kaitan dengan itu, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini penting, saudara. Kenapa kita terlalu gampang mengingat dan menyimpan kesalahan orang, sementara kita lupa apa yang kita lakukan? Kasih menutupi kesalahan. Berangkat dari situ, saudara, orang yang memiliki kasih, orang yang mau mengampuni orang yang bersalah, baru akan keluar dari hatinya aliran-aliran air hidup untuk berbagi. Ibu Sari dengan suaminya Pak Craig Mann itu sejak tahun 2000 membagikan makanan kepada pemulung, kepada orang-orang yang membersihkan jalan, tukang-tukang kebun, bahkan juga tenaga-tenaga perawat yang berjaga di rumah sakit. Dari sejak tahun 2000, saudara, 150 bungkus selalu disiapkan setiap hari. Dari mana orang bisa memberi makan begitu banyak orang, dan tidak saja di satu titik. Beliau selalu membawa mobilnya yang kecil dan selalu ada nasi bungkus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk dalam ibadah tadi pagi, saudara, kita mungkin sekitar 70-an tadi datang, setelah pulang semuanya mendapat nasi bungkus. Ya enak banget kan, bangun pagi belum sempat sarapan, ya, jalan di pintu sediakan nasi bungkus. Dan itu bukan dibuatnya baru sekarang. Di masa pandemik ini, saudara, GKPB itu menjerit, tanda kutip ya. Karena sebelumnya dia memiliki segalanya, ada sekolah, ada yayasan sosial, ada jemaat-jemaat. Tetapi begitu orang harus tinggal di dalam rumah, lockdown dari bulan Maret, tidak boleh keluar. Sementara pekerjaan kita di luar, apa yang harus kita lakukan? Ada rumah, ada mobil, tapi tidak ada makanan. Dan Dr. Sari beserta suaminya, saudara, membagi beras, dan membagi makanan.
sampai hari ini. Jadi sharing saudara, orang yang diubah hidupnya oleh Tuhan, orang yang memiliki kesatuan, memiliki panggilan iman untuk memberitakan Injil, dia adalah orang yang berbagi. Kebalikan dengan roh dunia ini, orang menjadi hedonisme, memamerkan kekayaannya, sedikit-sedikit dipamer, ya, kekayaan yang dikorupsi pun dipamer, seolah-olah itu adalah hasil kerja keras. Dan ntar setelah habis pamer, kita sudah kelihatan, ditangkap polisi, ternyata dia adalah seorang koruptor. Itu betapa memalukannya kalau hidup seperti itu. Yang berikut saudara, mungkin orang berpikir, aduh, tidak bisa lah ikuti Dr. Sari dengan Pak Craig. Mereka kan udah diberkatin Tuhan. Tidak saudara. Masih ada kekuatan lain. Kalau kita tidak kuat di bidang finance kita, keuangan kita untuk berbagi, tetapi ada cara yang Yesus ajarkan. Yohanes 17 itu bicara tentang doa. Dan hari ini kita masih bicara tentang rogate, berdoa. Mazmur mengatakan, aku bersyukur karena Tuhan tidak menolak doaku. Jadi setiap pribadi, setiap orang itu bisa menjadi pendoa syafaat. Setiap orang bisa mendoakan pekerjaan Tuhan. Mendoakan pemerintah, mendoakan orang-orang miskin, mendoakan anak-anak kita yang sedang dididik. Mudah-mudahan ilmu yang bagus, doktrin yang bagus masuk di otak mereka. Jangan ada penelitian, sekian universitas telah terpapar faham radikalisme. Kan mengerikan kalau begitu. Jangan-jangan nanti universitas-universitas yang kita anggap top itu telah memaparkan, mengajarkan faham radikalisme dan berbagai kejahatan lainnya. Oleh karena itu, doakan saudara ketika anak-anak saudara kuliah, supaya mereka mendapatkan ilmu, ketemu dengan dosen yang baik, teman-teman yang baik, yang mempengaruhi kehidupan mereka menjadi baik. Demikian juga jangan-jangan bukan universitas saja yang terpapar paham radikalisme, tempat-tempat kerja juga, perusahaan-perusahaan juga. Oleh karena itu saudara, ketika saudara hadir di situ, saudara menjadi pendoa. Doakan bos saudara, doakan teman sekerja saudara, doakan kolega saudara, doakan juga orang-orang yang menerima manfaat dari pekerjaan saudara, masyarakat yang terlibat di dalamnya. Supaya apa saudara? Supaya kasih Kristus, supaya anugerah Allah itu diterima dan disadari oleh semua orang. Karya Allah yang agung itu diterima oleh semua orang. Dan semua orang menjadi berintegritas, memiliki iman, memiliki harapan dan masa depan yang cerah. Tidak pesimis, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kayak kemarin ada COVID. Wih, orang-orang yang sok rohani jangan mau divaksin karena itu tanda setan ada di situ. Jadi dia mengeluarkan doktrin yang menyesatkan. Dan akibatnya apa? Ya, karena dia tidak ikut vaksin, tidak bisa travel. Akhirnya ya karena dia harus berangkat ke kota lain, orang tuanya yang udah sekarat di situ, mau tidak mau ya akhirnya divaksin juga. Ya. Padahal doktrinnya tadinya jangan divaksin. Penyesatan. Oleh karena itu saudara, memaknai ajaran Yesus tentang doa. Setiap orang harus memiliki kerendahan hati. Ada orang mungkin berpikir gini, aku udah doa nih, bahkan mungkin udah berpuluh-puluh tahun berdoa tapi tidak pernah dijawab. Kenapa doamu tidak pernah dijawab? Karena kita memaksa. Bisa jadi, tidak ada kerendahan hati. Kita maunya apa saja yang kita mau. Dan menurut Allah belum tentu itu penting, belum tentu itu berguna. Untuk menutup khotbah ini, saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari si semut. Ada beberapa tipikal semut. Ada semut
yang berbagi. Bagaimana cara berbaginya nih hebat sekali. Coba kita taruh gula. Taruh gula 1 sendok saja begitu. Dalam hitungan menit itu sudah ada semut, 2 semut, 3 semut, dan akhirnya banyak semut di situ. Bagaimana dia menceritakan bahwa di situ ada makanan? Jadi si semut itu bisa mengeluarkan suara barangkali yang kita tidak dengar. Vibrasi yang sangat penting bagi semut yang lain. Woi, sini ada makanan. Semut bisa sharing, bisa share, bisa berbagi. Apakah kita manusia juga bisa berbagi? Kita lihat semut yang lain. Semut dengan madu. Jangan pikir bahwa manusia saja yang makan madu. Semut juga makan madu. Ada satu semut, dia makan madu. Dia menjadi fit, dia makan secukupnya. Tapi kemudian dia berpikir, aduh, saya mau makan nih semua. Dan dia mulai masuk. Dia masukkan kakinya, dia masukkan lagi, masukkan badannya. Apa yang terjadi? Tenggelam sudah. Dia tidak bisa lagi muncul. Udah lengket dengan madu. Ini artinya apa? Orang yang rakus, orang yang tidak mau berbagi, dia akan mati oleh kekayaan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu saudara mau pilih yang mana? Saudara punya sedikit, saudara bagi dengan keikhlasan. Mungkin materi nggak ada, tapi ada sikap kasih sayang, ada sikap doa, itu sudah cukup. Jangan berpikir Tuhan berkatilah saya, kalau saya sudah kaya, saya mau berbagi. Jangan. Tuhan berkatilah saya, kalau saya sudah kaya, saya akan berperpuluhan. Jangan. Perpuluhan dululah ketika saudara masih miskin. Berbagilah ketika saudara masih dalam keadaan sekarat. Kalau kita terbiasa latihan dengan seperti itu, nanti gilirannya ketika Tuhan memberkati kita, kita sudah tidak ada kendala lagi. Jangan kita berpikir, udah capek berdoa ini, Tuhan gak pernah dengar doaku. Doanya si A, si B, doanya si Gilbert baru didengar Tuhan. Doa saya tidak. Jangan saudara. Tuhan itu memperhatikan doa kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam. Dia memperhatikan kita. Dan dia menjawab doa-doa kita seturut dengan kerelaannya. Selagi masih hidup, berbagilah. Selagi masih hidup, berdoalah. Roh Kudus bekerja dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, terima kasih Yesus telah mengajarkan kami untuk melaksanakan tugas secara sempurna. Dan terima kasih bahwa Yesus telah berdoa kepada Bapa untuk kesatuan tubuhnya, untuk kesatuan gereja-gereja Tuhan. Bahwa Yesus telah berdoa untuk kehormatan, untuk kemuliaan, untuk keagungan para murid di dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Aku Percaya. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi dan di sepanjang segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Bapa
percaya ada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saya mohon waktunya dan perhatiannya sejenak. Saya akan membacakan warta jemaat dan agenda pelayanan seminggu. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih bagi penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan dan bersama keluarga. Majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di dalam minggu ini. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pembekalan calon pengurus PW Dian Kristawati pada jam 19.00 di ruang Bukit Lantai Min 2. Pada hari Selasa ada ibadah rutin dan pemilihan pengurus PW Dian Kristawati periode 2022 dan 2026 pada 18.00 di ruang lantai 2. Pada hari Kamis ada ibadah rumah tangga wilayah Harun, ibadah rumah tangga wilayah Maria, ibadah rumah tangga wilayah Petrus. Bapak Ibu bisa melihat selengkapnya dalam liturgi. Pada hari Sabtu ada Youth Fellowship, Persekutuan Pemuda Krisayasa GKPW Bukit Doa di Min 2 pada jam 19.00. Penutupan bulan misi Pentakosta. Ibadah Pentakosta sekaligus dengan penutupan bulan misi Pentakosta dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 dalam ibadah pagi pukul 8.00 WITA. Dan amplop pengosongan diri Pentakosta bisa dikumpulkan dalam ibadah ini. Pelayanan pernikahan jemaat akan dilayani pernikahan jemaat atas nama Saudara Adek Roy Renaldo dan Saudari Maria Francisca Hambali pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 16.00 WITA bertempat di Royal Tulip Spring Hill Resort. Pemberkatan akan dilayani oleh Pendeta Inenga Suame. Mohon dukungan dari jemaat. Sehubungan dengan keikutsertaan Provinsi Bali dalam pelaksanaan Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional tanggal 19 sampai 26 Juni 2022 di Yogyakarta, maka kontingen Pesparawi akan mempersembahkan pujian sekaligus memohon dukungan doa dan dana yang dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juni 2022 dalam ibadah 2 atau 8 pagi dan jumlah peserta 45 orang. Telah dibuka kelas katekisasi bagi warga jemaat. Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Gereja setiap hari kerja hingga akhir Mei 2022. Kelas katekisasi akan dimulai pada bulan Juni 2022. Kursus Bahasa Inggris, Ibu Evangelis Dr. Sari Luisa akan mengadakan kursus Bahasa Inggris di Gereja Ruang Bukit Saitun Lantai Min 2 mulai bulan Juni 2022. Jemaat atau anak-anak yang ingin ikut silakan mendaftar di kantor sekretariat. Kami ucapkan juga terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan lewat kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk laporan keuangan, Bapak Ibu bisa melihat secara detail yang sudah di dalam grup WhatsApp yang sudah dikirimkan di masing-masing wilayah. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan sedikit. Dalam ibadah pertama tadi sudah dibacakan surat pengembalaan atau surat pastoral Bapak Bishop Nyoman Agustinus
kepada seluruh warga jemaat, karena kalau jam ibadah kedua ini karena durasi sebentar lagi kan ada ibadah bahasa Inggris, saya akan sampaikan inti daripada surat pengembalaan tersebut. Yang pertama, Bapak Bishop PKPB mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah bisa diberi kekuatan untuk mengatasi kesulitan di masa pandemi. Jadi beliau mengajak kita untuk menaikkan syukur atas semua pertolongan Tuhan. Yang kedua, beliau memohon supaya seluruh warga jemaat GKPB menaikkan doa untuk sidang sinode evaluasi yang akan dilakukan pada bulan Juli yang akan datang secara onsite. Jadi ada pergumulan yang berat waktu itu, apakah sidang itu secara online atau onsite. Jadi keputusan sidang MSL yang terakhir kemarin bahwa kita akan bersidang dengan tatap muka di Universitas Dianapura di Dalung. Untuk itu mohon dukungan dari seluruh warga jemaat supaya hal ini bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, Pak Bishop juga mengajak kita semua untuk tetap giat di dalam pelayanan kita. Setiap pribadi ambil bagian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan sambil tetap menjaga diri di masa pandemik ini karena COVID juga belum berakhir penuh, itu masih ada, kadang-kadang masih ada muncul lagi yang baru, supaya setiap orang dalam berkegiatan itu berhati-hati dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Itu kira-kira inti daripada surat pengembalaan Bapak Bishop. Sekarang saya mengundang saudara bangkit berdiri, mari kita angkat pujian Jadikan Kami Satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saudara silakan dulu. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ada 4 poin. Pertama tentang perdamaian dunia, kemiskinan dan kerusakan alam, harapan PGI dan kebersamaan gereja-gereja di Indonesia, pemerintah dan sosial politik. Dan yang terakhir, doa Bapa kami, dan doa ini kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dunia ini membutuhkan perdamaian.
ketika engkau menyapa para murid saat kebangkitan, engkau menyapa dengan perkataan, "Peace be with you." Damai sejahtera bagimu. Peperangan Rusia dengan Ukraina telah membawa kehancuran bagi Ukraina dan tentu juga bagi Rusia. Bangunan-bangunan megah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, rumah-rumah hunian yang sudah dihuni mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun, infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya mahal, hancur berantakan karena perang. Egoisme dari Vladimir Putin dan Zelensky telah membawa kehancuran bagi sebagian besar rakyat yang ada di Ukraina. Itu saja tidak cukup ya Tuhan, karena membawa juga dampak bagaimana kesombongan Amerika, Joe Biden, dengan membangun koalisi dan mengirimkan persenjataan dan bantuan kepada Ukraina, telah membuat Putin marah. Dan orang-orang yang sepaham dan yang telah bekerja sama dengan Rusia atau Putin selama ini ada di belakangnya, sehingga perang terus berkecamuk. Korban demi korban berjatuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang bertindak, memberi peringatan kepada negara-negara yang senang mengobarkan perang, supaya menghentikan perang. Hati yang sombong, hati yang angkuh karena memiliki uang dan memiliki persenjataan, siap untuk dipamerkan, Bapa, hentikanlah. Beri kelembutan hati kepada para pemimpin dunia ini, khususnya yang tergabung di negara-negara NATO, yang merasa dirinya kuat dan bisa mengontrol yang lain. Berikan kelembutan hati kepada Zelensky dan juga kepada Putin, Vladimir Putin, supaya mereka menangkap akan isi hatimu. Tentu isi hatimu hancur juga Tuhan, pedih melihat kejadian ini. Sadarkan kedua para pemimpin bangsa ini. Indonesia tentu sulit untuk menentukan pilihan, apakah akan mendukung sikap Putin atau mendukung sikap Amerika yang menggalang kekuatan dengan sekutunya. Pilihan yang susah. Condong kepada Barat, tidak semua orang setuju. Tetapi condong kepada Rusia juga tidak banyak yang setuju. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah G20 yang akan diselenggarakan akhir Oktober dan November di Bali tidak terpengaruh oleh karena perang ini. Diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Presiden itu sudah sangat luar biasa. Ada ketegasan sikap dari Presiden, walaupun ada yang menghendaki agar Rusia jangan diundang. Kami mohon ya Allah, supaya G20 di mana Indonesia menjadi pemimpin akan dapat melakukannya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk PGI ya Tuhan, yang telah menjadi rumah bersama bagi kami. Gereja-gereja bertumbuh di dalam kesatuan, dalam penyembahan dan dalam pelayanan di negeri ini. Biarlah tentang kesatuan Indonesia seperti yang sudah ada di dalam Pancasila, persatuan Indonesia itu sungguh-sungguh menjadi nyata. Sekalipun kami berpisah-pisah dengan ribuan pulau, aneka ragam etnik, budaya dan agama, Tuhan sendiri yang menyatukan kami. Kemiskinan dan kerusakan alam, PBB telah mengambil inisiasi untuk bekerja sama dengan pemerintah dari tanggal 23 sampai 28, bagaimana melihat kerusakan ekologi
dan penanggulangannya ke depan ini. TNI, Polri, pekerja-pekerja sosial, gereja-gereja yang peduli, dan semua masyarakat yang peduli dengan lingkungan, alam, dan kerusakannya telah berkumpul di Pulau Bali. Banyak diskusi dan percakapan telah dilakukan. Kiranya itu Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga tidak hilang ditelan bumi dan ditelan waktu. Mereka yang bekerja di dalam kebencanaan, penanggulangan kebencanaan, dalam platform global yang sudah dilakukan, biarlah Tuhan memberkati, sehingga bumi ini dapat kami kelola dengan baik. Kami sungguh-sungguh bertanggung jawab atas bumi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tidak merusaknya dengan mengeksplor terlalu berlebihan. Kerusakan-kerusakan yang ada secara perlahan dapat ditangani dengan baik. Demikian juga penyakit, berbagai penyakit yang muncul, termasuk pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan juga menolong, sehingga ini tidak menjadi bisnis bagi mereka yang rakus, mereka yang ingin mengendalikan dunia ini dengan tujuan-tujuannya yang jahat. Biarlah kiranya Tuhan menolong, sehingga ketika terjadi disaster, kebencanaan, dan juga berbagai penyakit, ada orang-orang baik, ada orang-orang yang berhati lurus, mau bekerja dan menolong sesamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan juga pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka semua. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita nyanyikan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Jemaat, tiba saatnya kita untuk memberikan segala yang terbaik yang kita miliki. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat pengantar yang terdapat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur.
karunia, Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa. Kita nyanyikan bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Saya undang untuk jemaat bangkit Itu berdiri. semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia, Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami sudah memberikan segala yang terbaik yang kami miliki. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini. Engkau menyucikan dan menguduskan di dalam nama Yesus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa buat semua tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan, kiranya Engkau berkati segala tugas pekerjaannya yang membawa berkat bagi keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan-Mu serta pelayanan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu.
Tuhan memegang saudara. Oleh karena itu berjalanlah di dalam kasih-Nya. Jadi jangan saudara berjalan di dalam kegelapan. Tuhan mengingini saudara berjalan di jalan terang kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat sekalian, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.